Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, dan anak-anakku yang dimuliakan Allah. Kali ini kita bertemu di acara Ngopi Sorsem, Ngobrol Perkara Iman SMP 6. Begitu ya Pak Budi ya? Ya, betul sekali. Kita akan coba mulai on air di sini dengan pembahasan seputar agama dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak yang saya hormati, kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang halal bihalal karena bertepatan juga ini masih di bulan Syawal. Pak Budi, kemarin pas waktu acara halal bihalal di lapangan upacara itu Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Ibu Yayu menyampaikan bahwa halal bihalal itu ada nggak sih sebenarnya dalam konsep Islam menurut Pak Budi? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi halal bihalal itu adalah istilah khas Indonesia yang muncul dari tradisi masyarakat Muslim setelah Idul Fitri. Nah, jadi secara makna ini adalah momen saling memaafkan, membersihkan hati, dan mempererat silaturahmi. Dalam Islam, saling memaafkan adalah amalan mulia yang bisa menghapus dosa-dosa antar sesama gitu. Oh, jadi selama bulan Ramadan dosa kita kepada Allah itu dihapuskan melalui puasa Ramadan begitu ya. Ya, sedangkan antar sesama manusia kita disarankan untuk saling memaafkan begitu. Ya, betul. Ah, sebenarnya halal bihalal itu ada nggak konsepnya pada zaman Rasulullah? Kalau di zaman Rasulullah tidak ada istilah halal bihalal, karena halal bihalal sendiri itu adalah sebuah tradisi yang terbentuk melalui sisi historinya. Sisi historinya dulu pada tahun 1948 itu ada seorang kiai namanya Kiai Wahab Asdullah. Di situ diutus oleh Presiden Insinyur Soekarno untuk menghadap, karena pada zaman itu ada polemik di antara para elit politik, ada ketegangan politik yang sangat krusial sehingga tidak bisa disatukan antara elit politik itu. Kemudian Insinyur Soekarno sendiri meminta kepada ulama untuk membuat sebuah event atau acara. Nah, di situ dikatakan bahwa seorang kiai Wahab Asdullah di situ menyampaikan bagaimana kalau diadakan silaturahmi gitu. Nah, kemudian Presiden bilang, nah, itu nggak cocok kalau silaturahmi sudah biasa, ada yang lain nggak gitu. Nah, akhirnya Kiai Wahab Asdullah sendiri menyampaikan, bukan istilah itulah, gantilah istilah yang lain, mungkin halal bihalal. Nah, mulailah populer istilah halal bihalal itu, tujuannya untuk menyatukan para elit politik di situ agar saling bersilaturahmi. Itu ya. Oh, jadi sebenarnya halal bihalal itu adalah produk dari semacam ya bisa disampaikan istilah tradisi ya sebenarnya ya, tapi sebenarnya menyerap makna silaturahim sebenarnya ya Pak Budi ya. Ya, betul. Nah, kadang nih ada orang yang datang pas halal bihalal gitu, tapi ada orang yang belum ikhlas. Menurut Pak Budi gimana itu? Saling memaafkannya itu belum ikhlas tuh. Ya, itu realita ya, dan penting banget kita sadari memang memaafkan itu berat. Sekali orang membuat kesalahan itu laksana kita itu memaku papan, dan ketika pakunya dicabut maka bekas pakuan itu tidak akan pernah hilang. Artinya ketika kita membuat suatu kesalahan atau melukai perasaan orang lain, tentunya akan membekas di sanubari orang tersebut. Dan alangkah baiknya memang memaafkan itu untuk mencari keridhaan dari orang tersebut agar dia ridho mengikhlaskan apa yang menjadi luka di dalam lubuk hatinya gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi Allah berjanji siapa yang memaafkan dan berdamai maka pahalanya ada di sisi Allah.
kita harus belajar untuk ikhlas karena kita pun butuh dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha bagaimanapun juga meskipun berat, tapi tetap juga harus cepat-cepat memaafkan ya, karena Allah juga sangat suka sekali sama orang yang memaafkan. Iya. Kalau menurut Pak Budi nih, ada orang yang minta maaf tadi ya, kemudian orang lain belum mau memaafkan nih. Sikap terbaik kita yang punya salah itu harusnya gimana? Ya bagaimanapun juga kita juga harus merelakan. Yang namanya minta maaf, ketika orang yang dimintai maaf kok belum memaafkan, emang bagaimana lagi? Karena yang dibutuhkan itu adalah saling meridhoi. Saling meridhoi artinya apa? Kalau kita minta maaf, orang yang mau diajak minta maaf nggak dimaafkan, ya bagaimana lagi? Kita harus ridho, kita ikhlas, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sifatnya itu Maha Pengampun. Toh masa Tuhan saja Maha Pengampun, ciptaannya kita atau sebagai manusia ya, gitu manusianya kita sebagai manusia kok nggak mau itu. memaafkan gitu ya. Terlalu berlebihan bagi ukuran manusia. Tuhan saja Maha Pengampun, manusia kok nggak bisa mengampuni, itu kan berlebihan. Ya betul. Nah sekarang nih kan ini era digital ya. Kita biasanya menyampaikan permohonan maaf bisa melalui media sosial ya, melalui WA, melalui biasanya di media sosial di Instagram dan lain sebagainya. Menurut Pak Budi, bagusan yang mana nih antara nyuwun pangapuntennya lewat WA atau lewat media sosial atau bertemu langsung nih sebenarnya nih? Ya, karena di sini bentuknya itu tergantung sebenarnya, tergantung perspektif masing-masing. Kalau memang terkendala jarak jauh dan sebagainya, kita nggak berhalangan untuk hadir untuk bertemu dengan seseorang, ya mungkin karena eranya sudah era digital, ya lewat digital sih sudah nggak apa-apa. Cukup ya. Akan tetapi bagaimanapun pula juga yang namanya bertatap muka itu lebih baik atau lebih diutamakan. Saya mengatakan lebih afdol lah. Musyafahah musyafahah di jabatan daripada lewat ya. Karena mungkin niatan orang itu berbeda-beda ya. Ada yang hanya serta-merta asal ketik saja disampaikan ke semua, tapi secara ketulusan kan kita nggak bisa menilai. Dan mungkin ketulusan itu akan lebih terlihat kalau orang itu benar-benar ada niatan datang, meluangkan waktu dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Jadi lebih baik kalau bisa sih ketemu. Tapi karena kadang ada waktu, kadang jarak dan lain sebagainya, nggak masalah ya kalau lewat media sosial ya. Ya nggak masalah karena memang berhalangan kan, ada darurat, kalau dalam bahasa Islamnya ada daruratnya. Tapi lebih afdolnya tetap harus ketemu dong ya. Tapi kalau silaturahim itu, apakah momennya cukup waktu Idul Fitri aja atau kapan saja sih sebenarnya? Yang lebih maksudnya apa momen ini momen tepat saling memaafkan, atau di momen-momen lain juga sebenarnya kita harus tetap silaturahim, harus tetap saling memaafkan gitu? Ya, kembali ke pembahasan awal, yang namanya halal bihalal, silaturahmi itu adalah tradisi budaya kita. Jadi kalau pelaksanaannya tidak harus pada saat Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah momen pembelajaran atau waktu untuk kita bisa menyatukan persepsi dari semua kalangan masyarakat. Dan ketika kita itu mau melaksanakan silaturahmi, ya tidak harus pada saat Idul Fitri. Idul Fitri itu sebenarnya tradisi kita untuk bisa berkumpul dengan keluarga, karena memang diluangkan oleh negara juga adanya libur kan. Jadi kalau adanya libur gitu kan, keluarga yang jauh bisa mendekat kalau ada ongkosnya. Momennya aja jadi tepat sekali ya. Kalau untuk silaturahmi kapan saja dan di mana saja, mungkin kalau bisa ya sesering mungkin, karena memperbanyak silaturahmi itu juga akan memperkaya kita, memperkaya ilmu kah atau memperkaya apa lagi. Rezeki juga. Makin kalau dalam hadis ada ya, jelas itu ya, kalau silaturahim itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Ya, betul sekali. Jadi fungsinya itu memang tidak harus, jadi saya garis bawahi lagi, event silaturahmi itu tidak harus pada saat Idul Fitri.
Idul Fitri itu hanya sebagai wadah saja, sebagai wadah komunitas untuk bisa berkumpul. Karena diluangkan oleh negara juga. Oke. Ada sebuah hadis Pak Budi. Barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka dia bukan dari golonganku. Ya, Berarti Rasulullah aja nggak nganggep ya, tidak menganggap bahwa orang yang memutus tali silaturahim itu nggak dianggap sama Rasulullah, nggak dianggap bahwa dia umatku berarti ya. Ya, betul sekali. Dan itu memang hadis yang sudah disampaikan di beberapa kitab, itu memang dikatakan orang yang memutus silaturahmi itu tidak dianggap umatnya, karena Rasulullah senang dengan silaturahmi untuk mempersatukan ini, ukhuwah Islamiyahnya ada. Tujuannya memang itu dulunya tujuannya dengan adanya silaturahmi, maka ukhuwah atau persatuan antar umatnya itu ada. Jadi kalau memang dia nggak mau bersilaturahmi, ya sudah tidak dianggap umatnya, karena tujuan awalnya memang untuk mempersatukan, berarti dia nggak mau bersatu kan. Kalau dipikir kan gitu, Iya, kenapa harus memutus tali silaturahim ya? Iya. Jadi makanya nggak dianggap umatnya kalau orang yang sering memutuskan silaturahmi, entah itu karena pernah ada dendam ataupun ada benci terhadap seseorang, kemudian dia sengaja untuk memutuskan silaturahmi, ya sudah nggak termasuk umat dari Nabi Muhammad SAW. silaturahim, berteman, mengikhlaskan, bertemu dengan teman, berkumpul itu memunculkan hormon gitu yang ada di dalam tubuh manusia akan muncul ketika saling memaafkan, ketika bertemu dengan teman, ketika jalan-jalan bareng, itu hormon kebahagiaan itu muncul dan itu bikin sehat katanya. Ya, betul. Kita coba saja, mungkin ada di sini anak-anak kita itu ada yang mungkin introvert ya. Nah, introvert kan artinya introvert itu apa itu? Introvert itu menutup diri gitu ya, malu gitu ya. Mau bergaul dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya orang introvert itu kalau sekali keluar kan juga agak enak juga. Misalnya kan ada rasa-rasa canggung gitu kalau mau bergaul dan sebagainya. Tetapi secara dasarnya manusia itu kan memang diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Di sini saya mengatakan berpasang-pasangan itu bukan hanya dalam perjodohan saja, tapi intinya dari Al-Quran tersebut adalah untuk saling berinteraksi. Interaksi itu penting, jadi katanya memunculkan hormon kebahagiaan itu memang ada kalanya seperti itu. Jadi situasi kondisi tubuh manusia ketika di dalam atau menyendiri itu mungkin akan terpenat karena nggak ada interaksi sosialnya. Jadi ketika kita ketemu itu lihat orangnya saja, mungkin ada orang yang lucu itu kan sudah ketawa. Nah itu seperti itu contoh kecilnya saja gitu. Iya, atau teman yang jarang ketemu, sekali ketemu kan akan timbul senyum dan sebagainya itu. Nah itu mungkin dari sisi kalau biologis manusia itu akan unsur-unsur itu akan muncul ketika orang itu melakukan pertemuan atau silaturahmi. Jadi memang tidak ada salahnya baik itu introvert maupun ekstrovert itu untuk melakukan silaturahmi. Itu penting penting tetap ya. Karena kesehatan itu juga terpengaruh dari pola pikir dan apa yang kita lakukan. Termasuk dulu banget ini ada penelitian waktu dulu saya pernah baca ada penelitian bahwa ada orang Jepang yang meneliti tentang air ya, air yang kalau dibacakan atau dihadirkan kata-kata yang baik, misalkan cinta, sayang, kamu pinter, kamu cantik, kamu ganteng, itu sel pembentuk air. Apa istilahnya di dalam IPA? Sel apa ya? Ion apa namanya? Ya itulah, itu pembentuk air itu akan berubah jadi kristal yang indah. Sedangkan ketika dikata-katain dengan kata-kata yang buruk, maka sel pembentuk airnya tadi akan hancur. Padahal manusia itu tubuhnya berapa persen itu terdiri dari air ya. Ketika saya bilang ke Pak Budi kok ganteng banget sih hari ini. Unsur pembentuk air di dalam tubuh Pak Budi berbunga-bunga. Jadi Pak Budi ini senyum, Pak Budi nih. Adik-adik anak-anakku ini Pak Budi senyum, ini manis banget senyumnya. Bentuk baik. Jadi anak-anak kalau kita ngomong yang kurang baik di depan teman itu bisa membuat
membuat molekul atau apalah zat pembentuk air di tubuh kita akan hancur. Jadi moodnya, makanya kalau ada orang kok diomong-omongin jelek, moodnya jadi jelek, yaitu karena tubuh kita juga terbuat dari air. Nah ini nih, kalau dalam suasana halal bihalal atau setelah halal bihalal, setelah saling memaafkan tapi masih ngomongin aibnya orang, aib orang yang pernah kita minta maaf nih, misalkan saya sama Pak Budi udah saling memaafkan, dan di belakangnya Pak Budi saya ngomongin aibnya Pak Budi, aibnya Pak Budi gitu. Menurut Pak Budi gimana nih? Nah, ini jebakan yang sering muncul ya. Halal bihalal harusnya jadi momen membersihkan hati, bukan menambah dosa. Seperti ghibah itu tetap haram walau di suasana lebaran. Kan kadang kita sering ya kumpul-kumpul keluarga, di keluarga itu ada kumpul-kumpul terus yang jauh juga datang, atau bahkan kita kemarin saat halal bihalal di sekolah itu kan karena saking lamanya nggak ketemu di sekolahan terus gibahin teman itu, ini jebakan. Bagaimanapun yang namanya ghibah itu tetap haram, nggak boleh lah Ngomong ya, walaupun dalam situasi lebaran gitu ya. Dan di sini yang dimaksud halal bihalal itu kan memaafkan atau menghalalkan. Bukan berarti sesuatu yang haram jadi yang halal, itu bukan. Halal bihalal bukan berarti itu ya gibah jadi halal itu jadi bukan. halal ya kalau Ya, kalau bukan. pas halal Walaupun bihalal. istilahnya halal bihalal, tetapi bukan berarti segala sesuatu yang haram jadi halal, itu bukan. Halal bihalal di sini artinya itu memaafkan, menghalalkan perbuatan yang melukai perasaan orang lain gitulah, atau kesalahan orang lain terhadap orang yang lainnya. Gitu. Oh, saya jadi ingat. Bukan mengubah tatanan hukum. Oh, yang tadinya gibah itu haram tiba-tiba jadi halal gara-gara halal bihalal ya. Tetap gibah, tetap haram. Gibah itu apa? Ngomong ke orang lain. Saya jadi ingat cerita pada masa Rasulullah sebenarnya Pak Budi. Gimana? Yang ada 2 orang perempuan sedang berpuasa, kemudian mereka kayak mau pingsan gitu loh. 2 orang ini mau pingsan karena kemudian ada orang yang datang ke Rasulullah. Rasulullah, ada 2 perempuan nih yang sedang puasa tapi mereka mau pingsan. Suruh ke sini. Sama Rasulullah, dihadapkan ke Rasulullah, kemudian sama Rasulullah suruh memuntahkan isi perutnya. Yang keluar dari 2 perempuan tadi ada bangkai, ada darah dan lain sebagainya. Terus Rasulullah bilang gini, kalian itu puasa tapi nggak dapat pahala puasa, kalian cuma dapat lapar doang. Karena apa? Kalian ngomongin orang lain, kalian gibahin kejelekan orang lain. Makanya dalam dalil lain, gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Betul nggak? Iya, betul. Gibah itu seperti itu ya. Dan itu tidak benar-benar tidak dianjurkan oleh agama kita. Baik itu di situasi saling memaafkan maupun di keseharian kita, itu juga dilarang, betul itu. Jadi nggak cuma hindari berarti ya, hindari gibah itu. Apapun kondisinya, mau itu suasana halal bihalal, mau itu di bulan lain bukan bulan Syawal, tetap hindari gibah. Iya, Ya. betul. Apalagi sampai ke fitnah. Ini bahaya ya Pak Budi ya. Ada lagi Pak Budi? Ya. Nah, di ini ya yang tentang makan-makan ya. Bagaimana bisa menjaga agar tetap makan-makan itu sederhana dan tidak berlebihan. Kadang yang tuan rumah itu, yang kalau kita ada pertemuan keluarga gitu ya, itu diadakan. Yang tadinya nggak punya apa-apa dipunya-punyakan. Itu bagaimana Pak Budi? Rasulullah tidak mengajarkan hal semacam itu ya, karena menyambut tamu itu malah menjadi makruh hukumnya ketika memaksakan diri untuk benar-benar dalam penyajiannya. Artinya ketika kita memang di situ di belakang di dapur hanya ada air putih, ya itu air putih yang harus disajikan, karena memang Allah itu tidak, atau Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk memasakkan diri di situ. Jadi silakan makan bersama, itu bagian dari mempererat ukhuwah sebenarnya. Tapi memaksakan itu yang tidak diperbolehkan. Apapun itu, segala sesuatu yang memaksakan diri itu tidak diperbolehkan menurut ajaran Rasulullah. Tapi jangan sampai mubadir, karena mubadir itu adalah teman setan. Jadi kalau kamu makan setelah puasa kan otomatis lapar ya. Lapar berhari-hari. Jadi nggak makan. Itu kemudian pas hari Idul Fitri banyak makanan yang tersedia, akhirnya
khilaf, apapun dimakan. Nah, akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dari segi kesehatan pun tidak baik. Karena apa? Tubuh kita, pencernaan kita itu kan selama 1 bulan penuh kan memang sedang dilatih untuk bisa menahan. Dan ini ada riset yang menarik sebenarnya. Ketika puasa itu ada riset yang mengatakan dalam tubuh kita itu seperti racun dan sebagainya itu akan terserap dan akan terbuang. Karena apa? Karena nggak ada makanan yang mereka cerna, sehingga yang diserap adalah semacam apa ya, racun dan sebagainya, lemak dan sebagainya, sehingga itu juga akan menambah kesehatan kita. Dan ketika puasa sudah selesai, hari raya sudah datang, nah makanan tersedia banyak, ini yang perlu dikontrol ya, perlu dikendalikan, jangan langsung makan terlalu banyak atau berlebihan, karena bagaimanapun juga segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Tapi jangan berlebihan ya, penting ya, yang karena penting jangan berlebihan. apalagi nastar gitu ya, nastar setoples habis gitu. Ya nggak boleh, apalagi sama toplesnya itu juga nggak boleh. Ya, itu kan berlebihan. Yang namanya makan nastarnya boleh, tapi kalau sama toplesnya ya itu kan berlebihan. Ya nggak gitu konsepnya, maksudnya nastar setoples bukan sama toplesnya. Masa soto sendoke. Ya apalagi, maksud saya kan apalagi kalau mamanya nastar setoples aja dilarang, apalagi sama toplesnya itu kan lebih lagi dilarang. Iya, kandungan gulanya dia gede banget ya. Kalau anak-anak muda mah mungkin, tapi kan sejak dini, sejak remaja harus dijaga ya, harus dijaga tetapan kesehatannya. Ini nih yang saya kadang masih ngalamin nih. Sebagian orang kan kayak sungkan nih untuk minta maaf lebih dulu. Ya. Itu gimana nih biar ngilangin rasa sungkannya itu? Oh, gengsi ya. Gengsi kalau lah. bahasa sekarang gengsi. Jadi kalau mamanya atau sebaliknya, kadang kita mau meminta maaf tapi kita malu atau gengsi gitu ya. Ini sebenarnya sifat gengsi, keraguan-raguan. Namanya gengsi itu keraguan-raguan karena ragu toh. Coba kalau nggak ragu kan mesti mantep aja minta maaf gitu. Iya, Tetapi kalau sudah ada embel-embel gengsi atau malu untuk minta maaf, itu sudah merupakan bisikan iblis atau setan. Makin cepat kita minta maaf itu sebenarnya makin ringan beban hidup kita. Contoh mamanya kita membuat kesalahan, ketika kita minta maaf itu lebih meringankan beban hidup kita. Bayangkan, lebih baik malu sebentar di dunia daripada menanggung beban di akhir. Ya, sebagai penutup Pak Budi, apa pesan-pesannya, conclusionnya dari podcast kali ini? Ya, tentang silaturahim, tentang nggak melanjutkan dosa-dosa lagi. Ya. Pesannya silakan anak-anakku sekalian atau para pemirsa semuanya, kita tetap menjaga silaturahmi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau punya kesalahan dari diri kita, segeralah minta maaf. Nggak harus menunggu waktu-waktu di hari raya Idul Fitri. Jadi kapanpun kita merasa bersalah, segera minta maaf. Akan lebih baik minta maaf didahului dengan ucapan istighfar dulu, karena kita kalau orang lalai, orang hilaf itu sudah nggak tahu, maka istighfarlah dulu, kemudian kita minta maaf kepada orang yang merasa kita salah. Ini yang tetap jaga ukhuwah Islamiyah, tetap jaga watoniyah, tetap menjaga silaturahmi, dan juga jangan malu-malu untuk minta maaf. Terima kasih Pak Budi, terima kasih para pemirsa. Kita akan kembali lagi di pertemuan yang akan datang di Ngopi Sorsem, ngobrol perkara iman SMP 6. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.